Lihatlah dirimu di cermin, jujur. Apakah yang kamu lihat adalah diri kamu yang sebenarnya? Atau hanya versi yang sudah kamu edit dan revisi habis-habisan? Demi satu tujuan, disukai dan diterima oleh dunia. Sejak kita belajar berjalan, kita diajari banyak hal yang harus kita takuti. Kita takut pada kegagalan, takut pada kemiskinan, takut pada cemoohan, takut pada orang lain yang lebih kuat, lebih kaya atau lebih berkuasa. Kita menghabiskan seluruh energi hidup kita membangun benteng pertahanan dari ketakutan-ketakutan eksternal ini. Namun izinkan saya membisikkan satu rahasia universal yang sering kita lupakan. Semua ketakutan di luar sana semua tidak sebanding dengan satu ketakutan yang paling berbahaya. Ketakutan itu adalah kehilangan dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa saat larut malam tiba, ketika semua kebisingan media sosial dan tuntutan pekerjaan mereda, ada suara kecil di dalam hatimu yang berbisik, siapa aku sebenarnya? Mengapa aku melakukan semua ini? Itu adalah alarm yang berbunyi, memberitahu kamu bahwa kamu telah melangkah terlalu jauh dari pusat dirimu. Kamu mungkin tidak takut pada bosmu, kamu mungkin tidak takut pada utang, kamu bahkan mungkin berani melawan ketidakadilan. Tetapi, bisakah kamu benar-benar berani menjadi dirimu yang utuh diri yang memiliki kekurangan, diri yang unik, diri yang tidak sempurna di mata semua orang? Video ini bukan tentang keberanian menghadapi singa atau berhadapan dengan bahaya fisik. Video ini adalah tentang keberanian otentik, keberanian yang paling langka di era modern, keberanian untuk mengatakan, saya adalah saya, dan berhenti menukar jiwa kita demi tepuk tangan dan persetujuan orang lain. Ini adalah perjalanan untuk menemukan, merebut kembali, dan melindungi harta paling berharga yang kamu miliki. Jati dirimu yang sesungguhnya. Bersiaplah, kita akan masuk ke dalam tes keberanian sejati. Jangan takut pada siapapun, kecuali kehilangan dirimu sendiri. Bagian 1, Sindrom Jati Diri yang Hilang, The Lost Self Syndrome. Evolusi kehilangan, bagaimana seseorang yang awalnya unik dan penuh, semangat bisa secara perlahan kehilangan dirinya sendiri. Ini terjadi melalui sebuah proses yang sangat halus dan bertahap, sebuah evolusi yang dimulai sejak masa kanak-kanak. Pada awalnya kita adalah makhluk yang sangat otentik. Seorang anak kecil tidak pernah bertanya apakah boleh menangis ketika sedih atau tertawa terbahak-bahak ketika gembira. Mereka beraksi sesuai perasaan mereka, tanpa filter sosial. Namun seiring waktu kita belajar bahwa tawa yang terlalu keras akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kita belajar bahwa menangis di depan umum dianggap lemah. Kita belajar bahwa untuk mendapatkan cinta atau penerimaan, kita harus mempertukarkan sebagian dari diri kita. Kita mulai membangun sebuah topeng. Topeng ini memiliki banyak nama, persona, pribadi profesional, anak yang baik, atau pasangan yang sempurna. Topeng ini diciptakan dari kumpulan ekspektasi apa yang ibu harapkan, apa yang rekan kerja nilai, apa yang dianggap keren di media sosial. Setiap kali kita membiarkan ekspektasi orang lain menentukan tindakan kita mengikis sedikit demi sedikit batu fondasi jati diri kita. Kisah naratif topeng sang profesional. Saya punya seorang teman, sebut saja Satria. Sejak kuliah ia dikenal sebagai sosok yang ceria, suka musik jazz dan sangat mencintai alam. Impiannya adalah menjadi pembuat film dokumenter. Namun tekanan keluarga dan lingkungan berkata, itu tidak stabil, jadi bangkir saja. Satria, karena takut mengecewakan, keluarganya takut pada pandangan, penghakiman mereka memilih jalur yang aman. 12 tahun kemudian, Satria sukses besar di dunia keuangan. Ia punya rumah mewah, mobil mahal, dan jabatan tinggi. Namun jika kamu melihatnya di akhir pekan, ia duduk sendirian, memandang alat musik yang tidak pernah ia sentuh, dan hanya bisa merasa hampa. Satria tidak takut pada siapapun di kantornya. Ia bahkan ditakuti. Tesvi biar kehilangan dirinya yang suka, jazz dan alam demi topeng, profesional yang diidamkan orang tuanya. Ia menukar kebebasan jiwa dengan kesuksesan material. Dan itulah inti dari kehilangan diri. Ketika kita menukar apa yang kita cintai, nilai otentik, dengan apa yang masyarakat tuntut, validasi eksternal. 3 tanda kamu sedang kehilangan dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah terlalu jauh meninggalkan diri kita yang sesungguhnya? Ada 3 gejala umum yang harus kamu perhatikan. Pertama, kelelahan otentik, the authenticity fatigue. Kamu merasa lelah bukan hanya karena pekerjaan, tetapi lelah karena terus-menerus berakting. Berpikir harus mengatakan hal yang tepat, tertawa pada lelucon yang tidak lucu, dan menyembunyikan minat atau pandangan politikmu yang sebenarnya. Kelelahan ini adalah biaya emosional yang harus
Kamu bayar karena mempertahankan topeng 24 jam sehari. Kedua, kebingungan nilai diri, value confusion. Kamu tidak tahu lagi apa yang kamu yakini ketika dihadapkan pada keputusan penting pindah pekerjaan, mengakhiri hubungan, atau memilih tempat tinggal. Kamu selalu mencari pendapat orang lain, seolah-olah dirimu sendiri tidak memiliki kompas moral. Kamu menjadi seperti kapal tanpa nahkoda, bergerak hanya berdasarkan arah angin validasi sosial. Ketiga, rasa hampa yang mewah, the luxurious emptiness. Kamu mungkin memiliki semua yang secara lahiriah tampak sukses karir, pasangan, harta, tetapi di dalam hati, ada ruang kosong yang menganga. Kamu merasa kehilangan semangat untuk hal-hal yang dulu kamu sukai. Kamu sadar bahwa kamu telah mencapai tujuan yang ditetapkan orang lain untukmu, tetapi tujuan itu tidak pernah menjadi milikmu. Ini adalah kesedihan yang sangat dalam dan sulit dijelaskan, karena kamu tidak punya alasan logis untuk bersedih. Bagian 2. 5 bentuk ketakutan eksternal yang paling merusak jati diri. Ketakutan kehilangan diri sendiri seringkali didorong oleh ketakutan terhadap 5 entitas eksternal yang kita anggap lebih kuat dari kita. 1. Ketakutan pada pengadilan sosial, the judgment. Kita takut pada apa kata orang. Ini adalah tirani dari mereka. Siapa mereka ini? Kritikus tanpa wajah di internet, tetangga, teman lama, atau bahkan orang asing. Ketakutan pada pengadilan sosial membuat kita tidak berani memposting pemikiran otentik kita karena takut dibantai. Tidak berani memilih karir yang gajinya lebih kecil tetapi lebih bermakna karena takut dianggap gagal. Tidak berani berpakaian sesuai selera kita karena takut diejek. Ketahuilah satu fakta dingin. Orang-orang tidak peduli sebanyak yang kamu kira. Kebanyakan orang terlalu sibuk mengkhawatirkan diri mereka sendiri dan pengadilan sosial yang mereka hadapi. Jika ada yang mengkritikmu, itu seringkali hanya proyeksi dari rasa tidak aman mereka sendiri. Kamu tidak perlu takut pada siapapun yang tidak membayar tagihanmu, atau siapapun yang tidak tidur di ranjangmu setiap malam. 2. Ketakutan pada penolakan orang yang dicintai, the core rejection. Ini adalah ketakutan yang paling menyakitkan. Takut ditolak oleh keluarga, pasangan, atau sahabat. Kita berpikir, jika aku menjadi diriku yang sebenarnya, mereka akan berhenti mencintaiku. Ketakutan ini seringkali membuat kita berkompromi pada nilai inti kita. Kamu mungkin terus menahan hasrat untuk mengejar mimpi karena takut akan sorot mata kecewa ayahmu. Kamu mungkin terus berpura-pura menyukai hal yang sama dengan pasanganmu, meskipun itu membuatmu menderita. Namun cinta sejati tidak pernah menuntut kamu menjadi orang lain. Cinta yang otentik adalah cinta yang mengatakan, saya melihat kamu seutuhnya, termasuk kekuranganmu, dan saya memilih untuk tetap di sini. Jika cinta mereka hanya diberikan ketika kamu memakai topeng, maka itu bukanlah cinta, itu adalah persetujuan bersyarat. Melepaskan persetujuan bersyarat adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ya, keranggotan pada ketidakpastian ekonomi, the uncertainty. Banyak orang menjual jiwa mereka dan melakukan pekerjaan yang mereka benci hanya karena ketakutan yang mendalam akan kemiskinan atau ketidakamanan finansial. Tentu stabilitas penting. Tetapi jika kamu memilih jalur karir hanya karena gajinya besar, sambil mengorbankan setiap hari dari jiwa kreatif dan passionmu, kamu sedang menciptakan penjara emas. Kamu mungkin memiliki uang, tetapi kamu tidak memiliki waktu atau energi mental untuk menikmati hidupmu. Keberanian sejati adalah mempercayai bahwa kamu bisa mencari uang dengan menjadi dirimu sendiri. Keahlian yang otentik, yang dilakukan dengan hati, selalu lebih berharga dan bertahan lama daripada pekerjaan yang dilakukan dengan jiwa yang mati. 4. Ketakutan pada kegagalan yang terlihat, the public failure. Kita takut mencoba hal baru yang besar karena takut jika gagal, seluruh dunia akan melihat dan menghakimi. Ini adalah ketakutan pada kerentanan yang terbuka. Jika kamu gagal saat kamu berpura-pura menjadi orang lain, kamu selalu punya alasan untuk menyalahkan topeng itu. Itu bukan kegagalan saya yang sebenarnya. Itu kegagalan peran yang saya mainkan. Namun, ketika kamu gagal saat kamu beraksi sebagai diri kamu yang sesungguhnya, rasanya jauh lebih menyakitkan karena kegagalan itu terasa sangat personal. Inilah paradoksnya. Otentisitas menuntut kerentanan. Kamu harus berani gagal sebagai dirimu yang sejati. Sebab, hanya dengan kegagalan yang otentik, kamu bisa belajar pelajaran yang otentik, dan akhirnya mencapai kesuksesan yang otentik. 5. Ketakutan pada keberhasilan yang berbeda, the unique success. Ini adalah ketakutan yang tersembunyi.
Ketika kamu berhasil dengan cara yang sangat berbeda dari norma, kamu menjadi menonjol. Menjadi menonjol berarti kamu harus meninggalkan kelompok, kamu harus menghadapi iri hati, gosip, dan kritik. Banyak orang tanpa sadar mensabotase kesuksesan mereka sendiri untuk tetap berada dalam zona nyaman dan diterima oleh teman-teman mereka yang masih berjuang di level yang lebih rendah. Mereka takut bahwa jika mereka terlalu bersinar, mereka akan sendirian di puncak. Keberanian terbesar adalah berani bersinar, bahkan jika itu berarti kamu harus berjalan sendirian di jalan yang belum pernah dilalui siapapun. Bagian 3. Menciptakan kembali kompas batin dan merebut diri sendiri. Setelah kita mengidentifikasi bahaya dan musuh, kini saatnya merebut kembali identitas yang hilang. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu, refleksi, dan tindakan nyata. Langkah pertama, mengidentifikasi nilai inti, the core values. Kamu tidak bisa takut kehilangan dirimu jika kamu tidak tahu apa yang harus kamu jaga. Nilai inti adalah hukum tidak tertulis yang mengatur hidupmu. Ambil waktu hening untuk menjawab pertanyaan ini. Apa 3 hal yang paling kamu yakini? Bahkan jika tidak ada orang lain yang setuju, apa yang kamu bela? Bahkan jika itu merugikanmu secara finansial atau sosial, bagaimana kamu ingin dikenang di hari tua nanti? Nilai inti bisa berupa integritas, kreativitas, kasih sayang, kebebasan, atau keadilan. Setelah kamu menemukan nilai-nilai ini, buatlah komitmen untuk tidak pernah mengkompromikannya demi ketakutan eksternal apapun. Mereka adalah benteng pertahanan terakhirmu. Langkah kedua, menetapkan batasan otentik, the authentic boundaries. Kehilangan diri seringkali terjadi karena kita tidak memiliki batasan yang kuat. Kita membiarkan orang lain memasuki ruang emosional kita dan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh kita rasakan atau pikirkan. Belajarlah mengatakan tidak. Mengatakan tidak pada apa yang tidak selaras dengan nilai intimu adalah bentuk perlindungan diri yang paling kuat. Jika temanmu mengajak bergosip padahal nilai intimu adalah kasih sayang, katakan tidak. Jika pekerjaan menuntut kamu mengorbankan kesehatan mentalmu, batasi. Batasan adalah cara kamu menghormati dirimu sendiri, dan orang lain hanya bisa menghormatimu sejauh kamu menghormati dirimu sendiri. Langkah ketiga, praktik otentisitas radikal, radical authenticity. Otentisitas bukanlah sesuatu yang kamu capai, melainkan sesuatu yang kamu praktikkan setiap hari. Mulailah dari hal-hal kecil. Berhenti meminta maaf atas pandanganmu asalkan disampaikan dengan sopan. Pilih hobi yang kamu sukai, meskipun tidak populer. Bicarakan kesulitanmu dengan jujur, tanpa berusaha terlihat sempurna. Setiap kali kamu menunjukkan sedikit dari dirimu yang asli, kamu melatih otot keberanian. Bayangkan kamu seperti pematung yang perlahan menghancurkan lapisan topeng yang kamu ciptakan selama bertahun-tahun. Itu mungkin terasa tidak nyaman, bahkan menakutkan, tetapi di balik topeng itu, terdapat kekuatan dan kedamaian yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh persetujuan orang lain. Langkah keempat, berdamai dengan pengasingan, the peaceful solitude. Ketika kamu menjadi lebih otentik, kamu pasti akan kehilangan beberapa orang. Beberapa teman mungkin mundur karena mereka merasa tidak nyaman dengan dirimu yang baru. Beberapa anggota keluarga mungkin akan bingung atau bahkan mengkritik. Terimalah kehilangan itu. Tidak semua orang ditakdirkan untuk ikut dalam perjalananmu yang otentik. Lebih baik memiliki lingkaran kecil yang mencintaimu apa adanya, daripada memiliki kerumunan besar yang hanya mencintai versi palsu dirimu. Kesendirian yang damai, solitude, adalah tempat di mana jati diri yang hilang ditemukan kembali. Di tengah kesendirian, kamu bisa mendengar bisikan jiwamu tanpa gangguan kebisingan dunia. Kita telah menempuh perjalanan yang panjang, melihat bagaimana ketakutan eksternal perlahan-lahan merampas inti dari siapa kita. Ingatlah selalu kalimat ini. Jangan takut pada siapapun, bukan pada atasanmu, bukan pada kritikus, bukan pada tren yang berlalu, dan bukan pada ekspektasi masyarakat. Takutlah hanya pada satu hal, kehilangan dirimu sendiri. Sebab, ketika kamu kehilangan dirimu, kamu kehilangan kompasmu, kamu kehilangan kekuatanmu. Dan yang paling tragis, kamu kehilangan satu-satunya hal unik yang dapat kamu tawarkan kepada dunia. Dunia tidak membutuhkan cloning dari orang lain. Dunia membutuhkan kamu yang seutuhnya. Keberanian sejati bukanlah absennya ketakutan, tetapi keputusan untuk bertindak meskipun ketakutan itu ada. Keberanian sejati adalah memilih untuk menjalani hidup yang otentik, di mana tindakanmu selaras dengan nilai-nilai intimu. Jika kamu berhasil memenangkan perang ini, perang melawan topeng dan ketakutanmu,
sendiri kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada semua, uang dan tepuk tangan di dunia, kedamaian batin dan kebebasan jiwa. Sekarang saya menantang kamu. Apa satu topeng yang akan kamu lepaskan hari ini? Apa satu hal yang akan kamu lakukan atau hentikan yang akan membawamu selangkah lebih dekat untuk menjadi dirimu yang sejati? Tuliskan topeng itu di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan bagian komentar ini sebagai ruang otentisitas di mana kita saling mendukung untuk berani menjadi diri sendiri. Jika narasi ini menyentuhmu, jika ini menyalakan kembali api di jiwamu, jangan lupa berikan like pada video ini, bagikan kepada seseorang yang sedang berjuang mencari dirinya, dan subscribe untuk perjalanan mendalam selanjutnya, menuju kekuatan mental sejati. Terima kasih sudah berani mendengarkan kebenaran yang sulit ini. Sampai jumpa.